Siang itu, seorang pemuda berjalan tergesa-gesa menuju warung Pak Wi. Tujuannya jelas, mencari Wali Paidi. Biasanya, jam segini beliau sedang nongkrong di sana, menyeruput kopi dan menghisap rokoknya dengan santai seperti orang yang tidak punya cicilan. Benar saja, Wali Paidi duduk di sudut warung dengan posisi andalannya. Sandal lepas, kaki selonjor, dan senyum mengembang seperti orang yang habis menemukan duit di saku celana lama. Tapi pemuda itu memilih duduk agak jauh dulu. Soalnya, ada dua orang berpeci dan bersarung yang lagi ngobrol serius dengan Wali Paidi. Wajah mereka bersih bercahaya, entah karena sering wudhu atau efek pemutih yang top Marco top. Pemuda itu sebenarnya mau nanya soal kenapa langit warnanya biru, tapi ditahan dulu. Soalnya dua orang ini kayaknya lagi membahas hal yang lebih mendesak, Pak, tentang SF, sebuah yayasan tarikah di Jawa Timur yang sepertinya lagi banyak drama internal. Setelah mendengar keluhan mereka, Wali Paidi menghisap rokoknya dalam-dalam lalu tersenyum tipis. Kalau tidak salah, SF ini dibentuk supaya dawuh Mas Kiai bisa sampai ke murid-murid di daerah tanpa kesalahpahaman. Dua tamu di depannya mengangguk, berharap-harap cemas. Wali Paidi melanjutkan, tapi kenyataannya SF malah menimbulkan masalah baru. Bukan salah SF-nya, tapi salah yang menjalankannya. Salah satu dari mereka langsung pasang muka serius. Lalu bagaimana menurut sampean? Dengan santai, Wali Paidi menjawab, ini cuma pendapatku, bukan perintah. Kalau mau menyampaikan perintah Mas Kiai, ya tinggal sowan saja ke sesepuh daerah yang dituju. Ngobrol baik-baik, nggak usah acara resmi-resmi segala. Kalau resmi pasti butuh biaya dan nanti bisa jadi fitnah. Biarlah sesepuh setempat yang menyampaikan perintah ke murid-muridnya. Mereka lebih paham kondisi lapangan. Inggih, jawab mereka manggut-manggut seperti burung perkutut. Wali Paidi tersenyum lagi. Lagi pula, jadi pengurus itu nggak perlu tampil di depan. Ini bukan partai politik kok. Setelah berbasa-basi sebentar, kedua tamu itu akhirnya pamit. Begitu mereka pergi, pemuda yang dari tadi menunggu akhirnya maju mendekat. Tapi sebelum sempat bertanya, Wali Paidi sudah lebih dulu ngakak. Opo, wernon langit tah? Tanyanya dengan nada menggoda. Pemuda itu nyengir. Iya mas. Wali Paidi menyeruput kopinya pelan lalu berkata, langit itu warnanya macam-macam. Ketujuh langit punya warna sendiri-sendiri dan terbuat dari bahan yang berbeda. Pemuda itu mengernyit, tapi kok yang kita lihat warnanya biru, mas? Itu bukan langit, tapi hawa udara. Birunya itu cuma pantulan dari laut. Pemuda itu mulai bingung. Sebelum sempat bertanya lagi, Wali Paidi langsung memotong. Laut itu biru karena pantulan dari salah satu batu di RC. Batu itu memancarkan banyak warna, hijau diserap tumbuhan, warna-warni diserap bunga, bahkan batu mulia di bumi ini juga menyerap cahayanya. Allah yang mengatur semuanya. Pemuda itu manggut-manggut, meskipun dalam hati masih bingung. Oh, matur suwun, mas. Saat pemuda itu hendak pergi, dia tiba-tiba menoleh dan nyeletuk. Mas, kopiku sampean bayar yo? Wali Paidi langsung tertawa terbahak-bahak. Hah. Yo, bres. Pesan yang bisa diambil dari kisah Teng Wali Paidi 29 ini cukup dalam, meskipun disampaikan dengan santai dan humor. Beberapa di antaranya adalah 1. Kesederhanaan dalam mengelola urusan. Wali Paidi menekankan bahwa komunikasi yang baik tidak harus melalui jalur resmi yang rumit. Cukup dengan sowan dan berbicara langsung dengan sesepuh, masalah bisa lebih mudah diselesaikan. 2. Jabatan bukan untuk kepentingan pribadi. Menjadi pengurus dalam suatu organisasi, terutama dalam lingkup keagamaan, seharusnya tidak dilakukan untuk mencari pengakuan atau ketenaran. Yang terpenting adalah esensi dari tugasnya, bukan tampil sebagai sosok yang harus dikenal banyak orang. 3. Kebijaksanaan dalam menyampaikan ilmu. Wali Paidi tidak langsung menyalahkan atau memihak, tetapi memberikan sudut pandang yang lebih luas dan masuk akal. 4. Pentingnya memahami hakikat suatu hal. Dari pertanyaan pemuda tentang warna langit, Wali Paidi mengajarkan bahwa seringkali apa yang kita lihat tidak selalu seperti yang kita kira. Pemahaman yang lebih dalam bisa mengubah cara kita melihat dunia. 5. Hidup jangan terlalu serius. Akhir cerita yang lucu, ketika pemuda itu meminta Wali Paidi membayar kopinya, menunjukkan bahwa dalam kehidupan yang penuh ilmu dan perdebatan, tetap perlu ada keluasan dan canda agar segalanya terasa ringan. Pesan-pesan ini disampaikan dengan gaya khas Wali Paidi, yang santai tapi penuh makna.